Substansi dari pelaksanaan kegiatan itu kita ingin mengajak peserta beserta pendukungnya, termasuk partai politik pengusul, itu berkomitmen bersama untuk melaksanakan kampanye secara damai. Ini ada nggak yang menarik kemarin pas waktu debat publik ini? 3 kali debat, 2 kali malah dilaksanakan di luar kota, sementara cuma sekali dilakukan di Kabupaten Nganjuk. Ini apa sih? Apa di Nganjuk nggak ada tempat ini? Barangkali juga masyarakat ingin melihat program-program atau visi misi yang dulu pada saat pilkada itu dijanjikan begitu ya. Jadi kan bisa dicek itu pada saat dicek. Ya pelaksanaan debat publik di pilkada kemarin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Bersama saya hari ini Cak Begi. Nah, sudah hadir bersama saya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Romza. Apa kabar Pak Romza? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, semoga kita semua masih tetap semangat. Ya. Amin. Hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang diampu oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Nah, kita akan ngobrolin masalah pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dan juga pelaksanaan sosialisasinya. Nah, ini kira-kira apa yang mau diceritakan dulu nih, Pak Romza ini? Kampanye dulu? Kita ya boleh bercerita tentang kampanye dulu ya. Ya, ini di luar nih suasananya hujan ini, agak gemericik. Ya. Kita nikmati bareng-bareng. Kita nikmati bareng-barang. Sahdu suasananya. Silakan. Ya, terima kasih Cak Beki terkait dengan kampanye ya pada saat tahapan pilkada kemarin tahun 2024. Tentu setiap pelaksanaan tahapan di pilkada 2024 kemarin itu harus disiapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Tahapannya kan banyak itu. Ada pembentukan penyelenggara atau badan ad hoc, terus kemudian pemutahiran data pemilih, pencalonan. Nah, kebetulan yang diampu oleh divisi saya sebagai divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM itu salah satunya adalah pelaksanaan kampanye. Nah, pelaksanaan kampanye pada pilkada tahun 2024 kemarin kami awali dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Utamanya adalah dalam hal ini yang berkepentingan adalah pasangan calon. Yang diwakili atau sebagai representasi adalah LO-nya. Jadi petugas penghubungnya ya. Betul, petugas penghubungnya kita undang dari masing-masing pasangan calon. Terus kemudian pihak-pihak terkait lainnya atau pihak yang berkepentingan lainnya, TNI Polri, terus kemudian Satpol PP, Bawaslu dan lain-lain lah. Jadi di awal itu kita koordinasi, kita sampaikan yang terpenting pada waktu itu ya adalah regulasinya, yaitu peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Jadi supaya peserta dalam hal ini yang diwakili oleh LO tadi itu mengetahui rule of the game dalam pelaksanaan tahapan kampanye itu seperti apa begitu. Jadi itu yang kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait tadi yang kita undang sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Nah, selain dari itu kemudian kita juga sebelum masuk pada masa kampanye ya, masa kampanye kan dimulai pada tanggal 25 September 2024 pada waktu itu. Nah, tanggal 24-nya kita laksanakan deklarasi kampanye damai. Kampanye damai. Oh, yang di Stadion Anjuk Ladang. Betul, ya? Di Stadion Anjuk Ladang di Kelurahan Peloso ya. Substansi dari pelaksanaan kegiatan itu kita ingin mengajak peserta beserta pendukungnya, termasuk partai politik pengusul, itu berkomitmen bersama untuk melaksanakan kampanye secara damai. Jadi kita hindari bersama-sama perpecahan, terus kemudian hal-hal yang sekiranya mengganggu keamanan. Gitu. Jadi menegaskan bersaing boleh, tapi tetap bersaudara dalam wadah kerangka
warga Kabupaten Nganjuk seperti itu ya. Betul, kira-kira begitu. Hmm. Kita ingin semuanya bersatu Hmm. supaya pelaksanaan kampanye itu berlangsung secara damai gitu. Nah, apa saja sih kemarin fasilitasi dari KPU Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan kampanyenya? Kan biasanya kan ada pembuatan bahan kampanye atau apa, dan banyaklah apa aja yang kemarin yang dilakukan itu. Ya tentu kami KPU Kabupaten Nganjuk harus berpedoman ya kepada aturan yang ada. Dalam hal ini adalah PKPU 13 tahun 2024 itu gitu. Nah, di dalam ketentuan itu disebutkan ada ketentuan-ketentuannya bahwa KPU kabupaten kota harus memfasilitasi beberapa metode kampanye begitu ya. Satu adalah pelaksanaan debat publik antar pasangan calon. Yang kedua adalah penyediaan fasilitasi bahan kampanye. Terus kemudian ada fasilitasi juga alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye. Betul. Terus kemudian pemasangan iklan di media massa. Di media massa ya. Di media massa cetak dan elektronik. Begitu. Itu yang diatur di ketentuan tadi, di regulasi ya. Nah, kemudian mungkin perlu saya sampaikan ya soal bahan kampanye dan alat peraga kampanye begitu ya. Kadang kan ada sebagian yang mungkin belum mengetahui ya. Bahan kampanye itu bentuknya kalau di aturan itu adalah selebaran, terus kemudian brosur, pamflet dan poster gitu ya. Terus kemudian untuk alat peraga kampanye, kalau di pilkada kemarin itu ada reklame terus ya. Kemudian spanduk dan umbul-umbul. Gitu. Nah, dalam prosesnya kami memfasilitasi itu awalnya minta desainnya kepada pasangan calon melalui LO tentu. Terus kemudian dikoreksi bersama di KPU. Dikoreksi ini karena ada ketentuan. Jadi gambarnya tidak boleh, misalnya tidak boleh sara begitu ya. Nah, itu diatur di ketentuannya. Jadi kita koreksi bersama-sama, ada unsur KPU, ada Bawaslu, terus kemudian ada masing-masing LO dari pasangan calon tadi. Sampai akhirnya kemudian disepakati, disetujui bersama untuk desainnya, dan kemudian KPU menindaklanjuti dengan mencetaknya di percetakan gitu. Setelah selesai dicetak baru kemudian kita bagikan untuk disebarkan oleh masing-masing pasangan calon. Silahkan dimanfaatkan gitu. Selama masa kampanye itu bisa digunakan ya, disebarkan kepada masyarakat pemilih ya. Betul. Nah, selain fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye, KPU ini kan fasilitasi pelaksanaan debat publik. Ya, betul, debat publik. Debat publik. Ini ada enggak yang menarik kemarin pas waktu debat publik ini? Ya tentu bagi kami kegiatan yang menghadirkan massa itu sesuatu yang mendebarkan lah begitu. Butuh effort yang tinggi untuk mempersiapkan, butuh effort yang lebih untuk mempersiapkan sampai kemudian pelaksanaannya. Alhamdulillah 3 kali pelaksanaan debat itu bagi kami sih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pelaksanaan debat itu 3 kali tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2024, terus kemudian 6 November 2024 dan 20 November 2024. Jadi 3 kali KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan debat publik antar pasangan calon pada waktu itu. Yang menjadi tantangan bagi kami memang harus berupaya dengan baik untuk menyiapkan, kemudian melaksanakan debat publik itu. Debat publik gitu ya. Ya ada dinamika lah dalam
pelaksanaannya begitu, baik debat publik pertama, kedua maupun ketiga. Nah, 3 kali itu dilaksanakan di mana aja kemarin? 3 kali itu yang pertama dilaksanakan di Surabaya di salah satu studio ya, Ya. stasiun televisi. Terus kemudian yang kedua kita laksanakan di Kabupaten Nganjuk. Terus yang ketiga, yang terakhir kita laksanakan di salah satu hotel di Surabaya. Ini kenapa kan pasti orang bertanya ya. 3 kali debat, 2 kali malah dilaksanakan di luar kota, sementara cuma sekali dilakukan di Kabupaten Nganjuk. Ini apa sih? Apa di Nganjuk nggak ada tempat ini? Pasti orang bertanya seperti Iya. itu ya. Ya mendefinisikan tempat tadi ya, itu kalau bagi kami dalam konteks untuk pelaksanaan debat publik itu tentu tempat yang proper, Ya. tempat yang sesuai dengan kebutuhan kami dalam pelaksanaan debat itu gitu. Di Kabupaten Nganjuk sebenarnya bukan tidak ada, tetapi kebetulan pada waktu itu untuk segera menjadi tempat pelaksanaan debat itu tidak memungkinkan, karena butuh segera kita ya. Terus kemudian pertimbangan yang kedua adalah soal keamanan gitu. Setelah mendengar informasi dari pihak keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian, kami diberikan pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Ya, itu juga menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan gitu. Tentu tidak menjadi pertimbangan tunggal, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain lah begitu. Ya kebetulan memang pada saat pelaksanaan debat publik kedua itu ada tempat yang bisa kita gunakan gitu. Yang kedua dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Ya tentu berbeda pelaksanaan di Kabupaten Nganjuk dengan di luar Kabupaten Nganjuk ya. Tetapi dengan berbagai dinamika yang terjadi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan lancar gitu ya. Ya kita merasakan lah bagaimana dinamika itu terjadi gitu pada saat pelaksanaan di Kabupaten Nganjuk. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan kami bersyukur, berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk yang pada waktu itu antusias mengikuti untuk menyaksikan pelaksanaan debat dan masyarakat tetap tertib begitu. Artinya tidak sampai baku hantam begitu ya. Alhamdulillah tidak ada. Nah, ngomong-ngomong masalah debat, ini kan dengan kapasitas tempat yang pasti kan ruangannya kan terbatas gitu ya. Apa sih yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk supaya masyarakat yang lain itu bisa juga mengikuti pelaksanaan debat debat publik pemilihan kepala daerah ini secara di mana-mana itu gampang lah gitu. Ya. Ya karena memang untuk menghadirkan banyak orang ke lokasi pelaksanaan debat itu sangat tidak mungkin. Makanya kami batasi pada waktu itu sesuai dengan kapasitas ruangan, kapasitas tempat lah. Tetapi tetap ada perwakilan dari masing-masing pendukung pasangan calon pada pelaksanaan debat itu. Lalu bagaimana dengan yang tidak bisa menyaksikan di dalam ya secara langsung begitu? Nah, satu, kami melibatkan badan ad hoc kami yang ada di kecamatan, terus kemudian yang ada di desa untuk memfasilitasi nonton bareng ya. Di lokasi masing-masing ya. Betul, di kantor desa, di kantor kecamatan kami perintahkan kepada PPS yang level desa, terus kemudian kepada PPK yang level kecamatan untuk melaksanakan nonton bareng debat publik dengan mengajak masyarakat agar menyaksikan gitu. Bahkan disediakan oleh teman-teman PPK dan PPS itu hidangannya juga gitu. Jadi sebenarnya kita berharap itu bisa disambut baik lah oleh seluruh elemen masyarakat begitu ya. Satu itu dengan memerintahkan atau meminta PPK dan PPS memfasilitasi masyarakat yang mau nonton bareng. Yang kedua, kami
menyiarkan secara langsung Mhm. pelaksanaan debat publik itu. Menyiarkan ini melalui channel YouTube KPU Kabupaten Nganjuk. Jadi ya hampir semua orang itu kan punya HP ya, handphone ya. Dan disitulah kemudian bisa mengakses, menonton, menyimak pelaksanaan debat publik itu gitu. Itu tujuan kami untuk memudahkan masyarakat loh mengakses gitu. Di akun YouTube KPU, terus kemudian juga disiarkan secara langsung di akun YouTube-nya televisi yang pada Televisi waktu yang itu kita tunjuk. kita ditunjuk untuk Ya, menyiarkan langsung gitu ya. betul. Selain itu di tayangan TV program mereka itu juga disiarkan secara langsung. Jadi ada opsi-opsi yang bisa dipilih lah oleh masyarakat untuk mengakses atau menonton pelaksanaan debat publik itu gitu. Nah, karena ini juga disiarkan di YouTube ya, masyarakat juga bisa mengakses walaupun pas waktu saat pelaksanaan debatnya itu tidak sempat ikut nonton gitu, itu bisa mengakses pada waktu-waktu berikutnya berarti itu ya. Betul, bahkan saat ini pun bagi masyarakat yang masih ingin menonton begitu ya, pelaksanaan debat publik pilkada kemarin itu masih bisa. Nontonnya di mana? Di channel YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, di situ baik debat pertama, kedua maupun ketiga gitu. Itu bisa dicek. Ya, barangkali juga masyarakat ingin melihat program-program atau visi misi yang dulu pada saat pilkada itu dijanjikan begitu ya. Jadi kan bisa dicek itu pada Bisa saat dicek. ya pelaksanaan debat publik di pilkada kemarin gitu ya. Oh, ternyata dulu dijanjikan begini-begini misalnya. Nah, terus kemudian mau ditagih sekarang ya itu hak masyarakat. Maksud saya kami ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin menyaksikan pelaksanaan debat publik pilkada kemarin, termasuk ingin mengetahui program-program yang pada waktu itu dijanjikan oleh calon bupati dan wakil bupati, silahkan dicek di channel YouTube KPU. Jadi mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum, ini bisa diakses kembali oleh masyarakat sebagai bukti digital bahwa ini loh kepala daerah yang sudah terpilih pernah menjanjikan seperti ini, seperti itu ya berarti ya. Betul, kira-kira begitulah. Oke. Nah, tapi secara umum kemarin pelaksanaan kampanye ini aman ya di KPU yang diselenggarakan KPU Nganjuk ini. Tidak ada laporan-laporan terkait pelanggaran yang masif atau mungkin kerusuhan pas waktu pelaksanaan kampanye gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ini indikatornya bagi kami adalah tidak adanya pelanggaran begitu ya yang dilakukan oleh peserta pilkada begitu. Nah, saya menyampaikan tidak ada laporan ini sepanjang yang saya ketahui dari penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk gitu. Karena kalau yang dinamakan pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran itu kalau sudah diputus oleh Bawaslu. Ini pelanggaran gitu. Bagi kami begitu. Tetapi kalau masih dugaan, nah itu di luar ya bagi kami bukan menjadi pelanggaran karena masih dugaan kan. Dan juga tidak dilaporkan misalnya itu. Begitu, tidak dilaporkan gitu. Nah, ya bagi kami itu tidak problem gitu. Ya, saya bilang tadi berjalan lancar, indikatornya salah satunya dari itu gitu. Tidak adanya pelanggaran gitu. Makanya kami KPU Kabupaten Nganjuk berterima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Nganjuk kemarin, khususnya dalam tahapan kampanye ya. Masyarakat yang antusias mengikuti kampanye, terus kemudian peserta yang juga melaksanakan kampanye dengan tertib begitu ya, dan juga dukungan dari TNI Polri begitu yang membantu kami dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kami berterima kasih banyak. Jadi ini kayaknya perlu agak perlu ditegaskan atau mungkin ada disclaimer gitu ya, bahwa
pelaksanaan kampanye kemarin nggak ada salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah minimnya aduan ya, minimnya aduan. Ini kan bukan berarti menjamin bahwa sama sekali tidak ada pelanggaran, tapi kita lebih mengukurnya pada jumlah aduan yang masuk ke Bawaslu dan diproses seperti itu ya berarti ya. Ya, kami tadi yang saya sampaikan ya, indikatornya kami dari penanganan yang ada di Bawaslu. Penanganan itu pun mungkin saja ada aduan-aduan yang masuk ke Bawaslu ya, Kabupaten Nganjuk. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, yang diputus itu adalah pelanggaran, itu tidak ada. Kalau laporan mungkin ada. Yang kemudian ditangani oleh Bawaslu juga mungkin ada. Tetapi yang diputus bahwa itu pelanggaran, sepanjang yang saya tahu itu tidak ada. Oke. Begitu teman pemilih semua. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube KPU Kabupaten Nganjuk, follow Instagram, X, dan Facebook KPU Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Sampai jumpa pada perbincangan yang lain di podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.